Apa itu aliran strukturalisme? Aliran strukturalis atau strukturalisme merupakan suatu pendekatan ilmu humanis yang mencoba untuk menganalisis bidang tertentu sebagai sistem kompleks yang saling berhubungan. Menurut Alison Asiter, ada 4 ide umum mengenai strukturalisme sebagai bentuk kecenderungan intelektual. Yang pertama, struktur menentukan posisi setiap elemen dari keseluruhan. Yang kedua, kaum strukturalis percaya bahwa setiap sistem memiliki struktur. Yang ketiga, kaum strukturalis tertarik pada struktural hukum yang berhubungan dengan hidup berdampingan, bukan perubahan. Yang keempat, hal nyata yang terletak di bawah permukaan atau memiliki makna tersirat. Psikologi strukturalisme. Psikologi strukturalisme adalah model psikologi yang dikembangkan oleh Wilhelm Wundt dengan menggunakan pendekatan yang didasarkan pada isi dan struktur jiwa. Secara khusus, strukturalisme fokus pada analisis unsur-unsur dasar yang membentuk pikiran. Wundt percaya bahwa psikologi ilmiah harus memusatkan perhatian analisis kesadaran, pengalaman subjektif, serta pikiran manusia terhadap dunia. Siapa sih George Muller itu? George Muller dilahirkan di Prusia pada 17 September 1805. Ia seorang pendeta yang mendirikan rumah piatu Ashley Dome di Bristol, Inggris. Pada masa mudanya, ia dikenal sebagai anak nakal, suka pesta pora, mabuk-mabukan, berjudi, mencuri, dan menipu. Lalu pertobatan dia dimulai pada usianya yang ke-20. George Muller juga merawat 10.000 anak yatim piatu dengan mengandalkan pemeliharaan Tuhan, sehingga ia dikenal dengan sebutan Bapak Anak Yatim Piatu. Pemikiran George Muller. Pemikiran George Muller yang pertama, George Muller menyatakan bahwa proses mengingat dan lupa tidak semata-mata mekanistis dan otomatis, tetapi ada unsur aktivitas dari individu yang bersangkutan. Yang kedua, George Muller menggunakan data-data objektif juga hasil introspeksi sebagai bahan studi. Yang ketiga, bahwa persepsi menimbulkan jejak-jejak tertentu pada otak, seperti lensa kamera menimbulkan jejak-jejak gambar tertentu pada film dalam kamera. Karya-karya George Muller. Yang pertama ada On the Fundamentals of Philosophy, diterbitkan pada 1978. Yang kedua ada Standpoints and Facts of Philosophical Methodology, yang diterbitkan pada tahun 1903. Yang ketiga ada Kisah tentang Karya Allah dalam Kehidupan George Muller. Ia menggambarkan hidupnya sebelum bertobat dari cabul dan jahat. Berikut sumber George Muller, Psikologi Strukturalisme dan Aliran Strukturalisme. Terima kasih. Nama saya Nurmawida dengan nomor induk mahasiswa 0603521041. Saya akan menjelaskan salah satu tokoh strukturalisme yaitu Wilhelm Wundt. Nama panjang beliau adalah Wilhelm Maximilian Wundt. Dia lahir pada 16 Agustus 1832 dan wafat pada 31 Agustus 1920. Beliau merupakan seorang dokter, fisiolog, psikolog, serta profesor. Dia dikenal sebagai Bapak Psikolog Eksperimental. Di tahun 1879, Wundt mendirikan laboratorium formal untuk riset psikologis di Universitas Leipzig. Dia menekankan metode ilmiah dalam psikologi. Salah satu karya Wundt adalah An Introduction to Psychology. Pemikiran Wundt. Wundt berusaha memahami pikiran manusia dengan cara mengidentifikasi elemen pembentuk kesadaran manusia. Menurutnya, kesadaran merupakan kumpulan dari bagian-bagian yang dapat diidentifikasi. Sebelum abad ke-19, psikologi adalah bagian dari ilmu filsafat. Oleh sebab itu, Wundt pun berusaha mendirikan psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Teori Wundt ada 3, yaitu yang pertama teori proses, merupakan proses perubahan mental seseorang berdasarkan apa yang sedang ia rasakan. Proses ini berhubungan dengan kognisi, persepsi, emosi, serta motivasi. Yang kedua, psikologi general. Psikologi adalah keilmuan yang utuh. Jiwa tidak dapat direduksi hanya dengan melihat perilaku, tetapi dengan cara berfokus pada reaksi antara tubuh dan mental orang tersebut. Yang ketiga yaitu kultural psikologi. Wundt menekankan faktor budaya yang dimiliki setiap manusia, karena budaya berperan penting dalam pembentukan perilaku manusia.
Nama saya Nur Maulidia dengan nomor induk mahasiswa 0603521041. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh psikologi strukturalisme yaitu Hermann Ebbinghaus. Hermann Ebbinghaus lahir pada 24 Januari 1850 di kota Barmen, Prusia, dan wafat pada 26 Februari 1909 di Halle. Dia merupakan putra dari saudagar kaya yaitu Karl Ebbinghaus dan Julie Ebbinghaus. Beliau adalah seorang psikolog Jerman yang mendirikan psikologi eksperimental ingatan. Salah satu karyanya dikenal dengan nama kurva retensi. Berikut adalah peranan Hermann Ebbinghaus dalam dunia psikologi. Hermann Ebbinghaus dikenal luas di dalam dunia psikologi sebagai seorang psikolog dan filsuf. Beliau adalah orang pertama yang mempelajari proses-proses mental tingkat tinggi dalam belajar dan ingatan. Ebbinghaus membuat beberapa kontribusi pada dunia psikologi. Salah satunya adalah relevan untuk menjadi pelopor dalam studi memori. Berikut adalah beberapa pemikiran dari Hermann Ebbinghaus. Beliau berpendapat bahwa proses mental yang lebih tinggi mereka tidak tersembunyi dari pandangan, melainkan dapat dipelajari dengan menggunakan eksperimen. Beliau ingin menggunakan penggodaan akustik sederhana dan latihan pemeliharaan yang daftar katanya dapat digunakan. Beliau menggunakan suku kata omong kosong untuk membentuk kata formable. Beliau menganalisis diri sendiri untuk menggambarkan proses pembelajaran dan melupakan. Penemuan kurva belajar, kurva yang menggambarkan seberapa cepat kita belajar dan menangkap informasi. Penemuan kurva melupakan, kurva yang menggambarkan seberapa cepat kita cenderung untuk melupakan informasi. Penemuan kurva serial, kurva yang terdiri dari efek kebaruan dan keunggulan. Menemukan pengujian tabungan yaitu jumlah informasi yang disimpan di bawah alam sadar, bahkan setelah informasi ini telah benar-benar terlupakan. Menyusun format penelitian zaman kontemporer berupa pengantar, metode, hasil, serta bagian diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini dengan NIM 0603521042. Sekilas tentang psikologi strukturalisme. Aliran strukturalisme merupakan studi analisis tentang generalisasi pikiran manusia melalui metode introspeksi. Dalam hal ini, psikologi dimaksudkan untuk mempelajari isi konten pikiran, sehingga sistem ini juga disebut dengan psikologi konten. Henry Bergson lahir di Paris pada tahun 1859 dan meninggal pada tanggal 4 Januari 1941. Ayahnya adalah seorang Yahudi dari Polandia dan ibunya bernama Anglo dari Irlandia. Henry Bergson ia berbakat dalam matematika dan pada usia dini ia dapat memenangkan penghargaan untuk solusi unik dalam masalah matematika serta solusi untuk masalah yang kompleks. Bergson juga mendapat gelar doktor pada tahun 1889 dengan esai Waktu dan Free Will bersama dengan tesis Latin yang singkat. Esai ini diterbitkan pada tahun yang sama oleh Felix Alkan dalam serial La Bibliothèque de Philosophie Contemporaine. Karya-karya Henry Bergson. Banyak karya-karya dari seorang tokoh Henry Bergson ini antara lain yaitu Materi dan Ingatan terbit pada tahun 1896, Tertawa terbit pada tahun 1900, Evolusi Kreatif terbit tahun 1907, Lamanya dan Keserentakan terbit tahun 1922, Kedua Sumber dari Moral dan Agama terbit pada tahun 1932. Energi Spiritual terbit pada tahun 1932, Pemikiran dan yang Bergerak terbit pada tahun 1934. Karangan-karangan dan perkataan-perkataan 3 jilid terbit pada tahun 1957 sampai 1959. Pemikiran Henry Bergson. Yang pertama adalah Materi dan Ingatan. Dalam bukunya Matter and Memory, Bergson mempelajari hubungan antara jiwa dan tubuh atau roh dan materi. Ia mulai dengan mengatakan bahwa pendiriannya dalam buku tersebut bersifat dualisme karena ia lebih mempertahankan materi dan roh sebagai kenyataan. Menolak pandangan monoteisme dengan harapan supaya tidak ada yang tereduksi dalam diri manusia. Dalam studi ini, Bergson banyak mengalami kesulitan saat jiwa dan tubuhnya dihubungkan. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, Bergson menggunakan ingatan sebagai penengah keduanya, karena ingatanlah yang paling banyak mengalami persentuhan interaksi antara materi dan roh atau tubuh dan jiwa. Yang kedua adalah evolusi. Menurut Bergson, evolusi adalah suatu perkembangan yang menciptakan dan meliputi segala kesadaran, segala hidup, segala kenyataan yang dalam perkembangannya itu terus-menerus menciptakan bentuk-bentuk baru dan menghasilkan kekayaan yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafida Satrul Roshidah dengan NIM 0603521045 akan menjelaskan tentang biografi Oswald Puffett.
Oswald Ruppel lahir pada 3 Agustus tahun 1862 di Kandel Portland, Kekaisaran Rusia yang sekarang menjadi Kandel Wallachia. Meninggal pada 30 Desember tahun 1915 di Munich, Jerman. Ia merupakan seorang psikolog dan filsuf. Psikolog filsuf Jerman dianggap sebagai kekuatan penuntun di balik studi eksperimental proses berpikir, diidentifikasikan dengan kekuatan psikologi di Würzburg. Ruppel belajar pertama kali di Universitas Leipzig, kemudian pindah di Universitas Berlin dan diikuti oleh setengah tahun di University of Göttingen di bawah G. Muller. Pada tahun 1887, Ruppel kembali ke Universitas of Leipzig, di mana ia dianugerahi gelar PhD. Dia menulis Grundrisse der Psychologie, garis besar psikologi, tahun 1893, mendefinisikan psikologi sebagai ilmu yang berhubungan dengan pengalaman yang tergantung pada individu yang mengalami dan menyajikan hasil psikologi eksperimental. Sumbangan Ruppel yang terbesar adalah meletakkan dasar-dasar studinya pada proses berpikir. Dia mengukakan pemikiran yang berjudul On the Modern Psychology of Thought. Menurutnya, proses berpikir yang tinggi tidak terikat pada penginderaan dan dapat pula diteliti secara eksperimental. Untuk membuktikan pendapatnya tersebut, Ruppel telah mengadakan eksperimen-eksperimen yang menggunakan metode introspeksi, eksperimen sistematis, di mana orang yang sedang melakukan percobaan diminta untuk menceritakan kembali penghayatannya selama melakukan tugas-tugas yang rumit. Dengan metode itulah dia berhasil membuktikan bahwa proses berpikir adalah bebas dari penginderaan atau sensation free atau imageless. Objek penelitian diminta untuk menceritakan kembali pengalamannya selama mengerjakan tugas-tugas yang rumit. Dengan metode ini, Ruppel berhasil membuktikan bahwa proses berpikir bebas dari penginderaan. Introspeksi eksperimen sistematik Ruppel mengembangkan laporan yang subjektif, kualitatif, sangat detail, dan subjektif mengenai proses berpikir alami mereka. Contoh karya-karya besar yang meliputi Grundrisse der Psychologie, garis besar psikologi pada tahun 1893, Pengantar Psikologi tahun 1895, Filosofi der Gegenwart di Deutschland 1902, Immanuel Kant tahun 1907, Psikologi dan Kedokteran tahun 1912, realisasi 3 volume pada tahun 1912 sampai 1923. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radina Lakalisya Putra Herwijaya, 0603521044. Nama lengkapnya Edward Bradford Kitchener, lahir pada 11 Januari 1867 di Chichester, Sussex, Inggris, dan meninggal pada 3 Agustus 1927 di New York, Amerika Serikat. Ia adalah seorang psikolog kelahiran Inggris dan tokoh utama dalam pendirian psikologi eksperimental di Amerika Serikat. Selain itu, ia juga seorang murid psikolog Jerman yaitu Wilhelm Wundt. Kitchener menegaskan bahwa kesadaran atau pikiran dibentuk oleh 3 jenis fenomena, yaitu sensasi, gambar, dan afeksi. Sensasi, elemen dasar dari persepsi seperti suara, bau, citra, atau pengalaman lain yang disebutkan dari objek fisik di lingkungan. Gambar, elemen dari ide diperoleh melalui pengalaman yang tidak terjadi pada saat ini atau ingatan masa lalu. Afeksi, elemen emosi didapatkan melalui pengalaman seperti cinta, benci, dan sedih. Metode introspektif. Psikologi strukturalis ini didasarkan pada penggunaan metode introspektif. Metode ini sebelumnya telah digunakan oleh Wundt, namun Kitchener menerapkan dengan cara yang jauh lebih ketat. Dalam metode ini, ia menjalankan peran pengamat dan deskriptor dari proses psikologinya sendiri. Untuk provokasi mereka, berbagai jenis tantangan digunakan, bervariasi tergantung pada tugas yang akan dilakukan dan jenis konten mental yang dipelajari. Subjek penelitiannya yaitu tentang pengalaman-pengalaman kesadaran telah didefinisikan dengan jelas. Yang kedua, metode penelitiannya yaitu observasi, eksperimentasi, dan pengukuran merupakan tradisi tertinggi dalam ilmu pengetahuan. Yang ketiga, metode paling tepat dalam mempelajari pengalaman kesadaran adalah self-observation, karena kesadaran hanya dapat dipersepsi oleh orang yang mengalami kesadaran tersebut. Tokoh psikologi strukturalisme Carl Buchler. Riwayat hidup Carl Buchler. Carl Buchler lahir pada tanggal 27 Juli 1879 di Baden,
hal juga. Pemikiran tanpa gambaran itu menunjukkan bahwa pikiran mampu berpikir abstrak murni dan tidak perlu menggunakan gambar atau pengamatan masa lalu untuk memahami ide. Buddha membuat rakyatnya berpikir dengan meminta mereka membaca bagian dari Lianzi atau dengan meminta mereka pertanyaan dan waktu jawaban mereka, kemudian meminta mereka untuk menggabungkan pengalaman. Dia menyebut teknik eksperimental ini Ausfragmethode atau metode Influence. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi Petrosina. Dengan informasi nomor 3521445 akan menjelaskan tentang active geometry theory. Active geometry theory biasa dikenal dengan active theory lahir pada 23 Oktober tahun 1886 di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat. Ia meninggal pada 1 Juli tahun 1968 di Cambridge, Massachusetts. Ia merupakan psikolog Amerika pertama kali dikenal karena karya eksperimentalnya, tetapi kemudian dikenal sebagai sejarawan psikologi. Kehidupan awal dan karir acting theory. Dia belajar teknik dan psikologi di Columbia University dan menerima gelar PhD yang terakhir pada tahun 1914, dan dia mengajar di Clark University, kemudian pergi ke Harvard University pada tahun 1922, dan pada tahun 1924 di mana dia menjadi direktur laboratorium psikologi departemen filsafat dan psikologi Harvard untuk mulai mengembangkan bahasa sehari-hari pertama untuk membangun rasa komunitas, karena Boring merasa tertarik untuk membangun hubungan yang erat antara staf dan siswa. Pada tahun 1928 dia menerima jabatan profesor penuh waktu. Pada tahun yang sama ia juga menjadi presiden American Psychological Association. Dari tahun 1957 hingga tahun 1960 ia menjadi profesor emeritus psikologi. Kritik diri Boring yaitu gagal dan kebutuhan untuk penerimaan semakin kembali menjadi tidak terkendali dan mempengaruhi produktivitasnya pada karyanya. Pada tahun 1933 atas saran teman-teman dan keluarganya, Boring memulai pengobatan psikoanalisis dengan mantan dekat Hans Sachs. Boring tetap dalam psikoanalisis selama 1 tahun melakukan 5 sesi seminggu, tetapi ia merasa tidak efektif dalam mengurangi kekhawatirannya. Boring berharap untuk mencapai perubahan kepribadiannya pada akhir pengalaman ini dan kecewa menemukan bahwa ia masih memiliki pikir lamanya. 5 tahun kemudian, baik Sachs dan Boring menulis tentang pengalaman dalam jurnal of Abnormal dan Psychological Social. Kedua pria itu sepakat bahwa psikoanalisis tidak berhasil. Meskipun Boring melakukan banyak penelitian selama masa hidupnya, sebagian besar menghasilkan kontribusi kecil untuk psikologi. Sebagian besar penelitiannya berpusat di sekitar fenomena sensorik dan perseptual. Namun sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mengajar, melakukan pekerjaan administrasi, menulis, mengedit, atau membimbing penelitian mahasiswa pasca sarjana. Meskipun Boring memang membuat beberapa kontribusi penelitian, ia memiliki dampak yang lebih besar melalui tulisannya. Hubungan pertamanya dengan literatur psikologi terjadi pada tahun 1926 ketika Boring menjadi editor bersama The American Journal of Psychology yang awalnya dimulai oleh G. Stanley Hall dan kemudian dibeli oleh K.M. Dallenius untuk Cornell University dan berada di bawah kendali Tichenor. Ketika Tichenor menarik diri dari jurnal Dallenius, meminta Madison Bentley, Margaret Joy Washburn, dan Boring untuk mengambil editor jurnal, diterima dan tetap menjadi editor selama 23 tahun. Jarak psikologi eksperimental pada tahun 1929 saat belajar di Cornell Campus 200 siswa memiliki Boring dan siswanya dari desain mahasiswa pasca sarjana meninggalkan minat pada Boring pada perspektif sejarah psikologi. Hal ini kemudian menginspirasinya untuk penerbitan buku pertamanya berjudul A History of Experimental Psychology pada tahun 1929 dengan harapan membuat psikolog lebih sadar akan tentang pikirannya. Karya berikutnya adalah dimensi fisik kesadaran yang muncul pada tahun 1933. Di sini ia mencoba untuk mengakomodasi behaviorisme dengan melihat sensasi melalui mekanisme fisik mereka. Dalam hal ini, Boring mengungkapkan perspektif psikisme monisnya yang mirip dengan penekanan operasional kepada pengukuran untuk memahami makna konsep.
bertugas di posisi komite dan banyak masyarakat intelektual. Dia bertindak melalui berbagai fakultas untuk menghilangkan jejaknya pada psikologi. Selama bertahun-tahun, kelakuan Boris sempurna. Dia mampu berkontribusi pada banyak bidang psikologi. Dia adalah seorang pria psikologi, eksperimental, dan law of physics, tetapi juga ilmu filsafat. Penelitiannya didasarkan pada fenomena sensorik dan perspektual. Tetapi dia juga seorang negarawan dan advokat untuk wanita dalam psikologi dan psikologi militer. Banyak kontribusi Boris dibuat dalam psikologi diakui kemudian dalam hidupnya. Pada tahun 1956, aktivitas ini menamainya gelar kehormatan. Setahun kemudian, Society of Experimental Psychologists, yaitu sebuah kelompok yang menjadi takut dianggap mengadakan makan malam khusus untuk menghormatinya, di mana siswa dan kolega memberikan sumbangan kepada Harvard untuk memulai bullying di Harvard. Mungkin pengakuan terbesar yang diterima Boris dalam karirnya untuk memajukan bidang psikologi adalah pada tahun 1959 ketika American Psychological Association menghormatinya dengan medali emas, mengujinya karena kontribusinya yang bervariasi dan terhormat terhadap psikologi sebagai peneliti, guru, sejarawan, ahli teori, administrator, dan negarawan, ekspositor populer, dan editor. Boris memiliki dampak yang mendalam pada psikologi sehingga Robert Jeffers bahkan menjulukinya Mr. Psychology. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Asyafira Jilo 06035210. Saya pada 23 Oktober 1947, usia sekarang Anda 70 tahun. Profesor teori feminis BA dari Pittsfield dan Deerfield. Dia adalah anggota RSA, akademis masyarakat terpelajar dalam ilmu sosial, dan peninjau strategis untuk ARC. Melakukan berbagai peran manajemen termasuk dengan fakultas penelitian secara luas di bidang filsafat feminis dan filsafat politik. Meskipun sekarang bekerja terutama pada filsafat Kant dan Kierkegaard. Menurutnya ada 4 ide umum mengenai strukturalisme sebagai bentuk kecenderungan intelektual. Pertama, struktur menentukan posisi setiap elemen dari keseluruhan. Kedua, kaum strukturalis percaya bahwa setiap sistem memiliki struktur. Ketiga, kaum strukturalis tertarik pada struktural hukum yang berhubungan dengan hidup berdampingan, bukan perubahan. Dan terakhir, struktur merupakan hal nyata yang terletak di bawah permukaan atau memiliki makna tersirat. Metode yang dipakai dalam strukturalisme ialah metode introspeksi. Metode ini ialah orang yang menjalani percobaan diminta untuk menceritakan kembali pengalaman atau perasaan setelah dia melakukan eksperimen. Sensasi seperti manis, pahit, dan dingin dapat diidentifikasi dengan introspeksi. Pada awal 2000-an, Asita Agade-kan Fakultas Ekonomi dan Sains Sosial di UAE Bristol dan juga London School of Economics melewat Profesor Sosiologi pada Januari 2006.